Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat Rumah Detok AN Laresa. Malam ini alhamdulillah hari Selasa kita ketemu lagi dengan bincang sehatnya dengan perpustakaan dan literasi. Ya, karena perpustakaan ini sudah saya ajak kerjasama sejak lampau sebelum pandemi, dan saat ini di era pandemi ini alhamdulillah buat saya ini suatu hal luar biasa. Yang tadinya saya gaptek dengan IT, yang tadinya saya gaptek dengan teknologi, apalagi namanya dunia medsos dan dunia marketing, karena kepepet yang biasanya saya pertemuannya secara offline, saya ngadain pelatihan secara pertemuan dengan pelatihan di perpustakaan atau penyuluhan. Sekarang adanya pandemi ini, saya bisa pengembangan pengembangan lagi untuk bagaimana kita bertemu teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita bertemu secara offline dan orangnya itu lagi gitu kan, dengan orang Sukabumi lagi gitu kan, tapi sekarang saya bisa berbagai tempat bisa saya temui, bisa saya kenalan yang tadinya saya tidak kenal. Alhamdulillah dengan internet dan hasil dari work from home, saya bisa bertemu teman-teman di berbagai medsos saya. Nah, malam ini sahabat Rumah Detok AN Laresa, perbincangan saya dengan narasumber saya banyaknya ibu-ibu ya kalau untuk literasi perpustakaan ya, dan teman-teman narasumber ini semua juga orang-orang hebat, pembicara-pembicara yang dengan kasih sayang, dengan ilmu yang tinggi, dengan ilmu yang luar biasa gitu kan, bisa sharing ya, terutama dengan perpustakaan. Terima kasih Perpustakaan Cisarua yang sudah bekerja sama dengan Rumah Detok AN Laresa sejak sebelum pandemi sampai saat ini, karena dengan kita berkolaborasi, kita bekerja sama, itu bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Komunitas memang penting, komunitas memang sangat kita butuhkan, dan ilmu juga harus kita kuatkan. Cuma kita harus memilih juga komunitas mana yang bisa kita masukin sesuai dengan harapan kita. Ya, kalau kita berkomunitas dengan orang perokok, pasti kita ikut merokok. Tapi kalau kita berkomunitas dengan peminum, kita pasti ikut minum. Nah, sekarang kita tentukan komunitas mana yang akan kita capai, harapan kita dulu, apa yang kita inginkan, dan komunitas mana yang kita masuki, karena dengan berkomunitas, apa yang kita harapkan itu insya Allah tercapai. Nah, teman-teman, video ini atau live streaming ini nanti kita sharekan di YouTube. Jadi teman-teman selain bisa nge-add di FB Rumah Detok AN Laresa dan FB saya yang lainnya, ada konsultasi gigi dan Lea Marlina, teman-teman bisa nanti subscribe di YouTube saya, Rumah Detok AN Laresa. Itu bisa disimak di situ bagaimana apa yang kita bicarakan ini, dan silakan komen, mana tahu ada masukan yang bisa saya jadi motivasi saya untuk mengkoreksi. Baik, sahabat-sahabat Rumah Detok AN Laresa, malam ini narasumbernya kembali lagi, dan ini untuk kedua kali ya Bu Neti kita ketemu lagi. Ini luar biasa sekali, dan temanya ini berkesinambung dan bersentuhan dengan anak ya,
tetap kembali lagi kepada anak ya teman-teman, karena apalagi seorang wanita itu adalah seorang guru untuk anak, seorang panutan untuk anak ya. Jadi seorang wanita itu perlu berilmu, walaupun ilmu tidak harus merendahkan martabat laki-laki. Seorang wanita harus bersahaja, harus bisa mendampingi dan berdampingan dengan pasangan, tapi sekuatnya wanita itu tetap di bawah laki-laki dalam dalam derajat, bukan derajat ya, dalam dalam bimbingan, dalam ukurannya, dalam kapasitasnya dalam rumah tangga. Baik, selamat malam Bu Neti Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk malam ini yang kedua kali kita ketemu ya Bu ya. Yeah. Dimana dulu tentang materi apa saya juga lupa. Jadinya alhamdulillah Pak Yusna menjadwalkan kembali untuk kita bincang-bincang, dan ini bersentuhan dengan anak. Ya, mangga Ibu bisa diperkenalkan kembali. Mana tahu ada teman-teman yang belum pernah menyimak atau gimana, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat penggiat literasi dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Meski kondisi pandemi ini kini masih berlangsung, semoga tidak menyurutkan niat dan langkah kita untuk menambah wawasan, menggali pemahaman, dan berbagi pengalaman. Senang dapat bergabung malam ini bersama Rumah Detok Anaresa. Terima kasih pada Dr. Lea dan Perpustakaan Cisarua yang telah memfasilitasi webinar ini. Perkenalkan, nama saya Neti Herawati. Aktivitas sehari-hari sebagai kepala di RA Zahara yang beralamat di Perum Tanjung Sari Permai, Jalan Bougainville nomor 31, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Selain itu, saya pun aktif sebagai pengurus, yaitu sebagai sekretaris di Ikatan Guru Raudhatul Atfal, Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini, kita akan sharing tentang literasi anak usia dini, kolaborasi sekolah dan keluarga. Bapak Ibu, hari ini kita semua masih berada dalam kondisi pandemi yang mau tidak mau membatasi ruang gerak kita dalam beraktivitas secara langsung. Namun tidak berarti kita terkungkung dalam sedih dan bingung ya. Karena dengan literasi seseorang akan mampu menggunakan segenap potensi dan keterampilan dalam hidupnya dalam mengatasi segala problem, termasuk problem yang timbul dari dampak pandemi ini. Mengapa demikian? Karena dengan literasi kita dapat memperoleh informasi. Dengan literasi kita mampu menemukan solusi. Dan dengan literasi kita mampu melakukan inovasi. Secara umum, literasi merupakan seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis. Terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dan dari siapa memperolehnya. Tentunya literasi dibutuhkan bukan hanya untuk kita orang dewasa, namun literasi juga diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak kita agar mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Nah, khususnya literasi anak usia dini itu bukan hanya menekankan pada kemampuan anak untuk membaca dan menulis, namun lebih jauh untuk mempersiapkan generasi yang mampu berpikir kritis dan menyikapi informasi yang diperoleh. Nah, di masa sekarang ini pendidikan literasi gencar dilakukan, baik dari anak-anak usia dini, usia sekolah dasar maupun usia dewasa. Nah, mengapa literasi ini sangat penting dilakukan dan
dalam prakteknya tentunya tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi harus ada kolaborasi antara sekolah dan keluarga itu sendiri. Karena orang tua merupakan pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Khusus untuk anak usia dini, yaitu anak-anak yang berada di rentang usia dari 2 sampai 6 tahun. Ya, yang berada di kelompok bermain, kemudian TK atau RA ya. Di sini saya di RA atau Raudatul Atfal itu setara dengan TK ya, sama-sama pendidikan formal anak usia dini. Nah, ada beberapa alasan mengapa pendidikan literasi ini perlu diterapkan sejak dini. Yang pertama yaitu melatih kemampuan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Orang tua memasukkan anak ke RA ya ataupun TK, ke pendidikan anak usia dini biasanya karena adanya keinginan dari orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya agar mampu untuk siap melanjutkan ke sekolah dasar. Nah, di antaranya kemampuan untuk menulis, berhitung, dan membaca. Namun esensinya pendidikan anak usia dini itu bukan hanya mengajarkan baca, tulis, hitung atau calistung saja. Namun tuntutan orang tua senantiasa ingin anaknya ketika masuk sekolah dasar itu sudah lancar calistung. Ya. Nah, di sini menjadikan tantangan bagi guru bagaimana dapat mengenalkan kepada anak agar anak-anak tidak secara terpaksa, namun dengan menyenangkan dapat mengenal calistung tersebut dan dapat siap untuk memasuki sekolah dasar. Itu yaitu jawabannya dengan literasi. Pendidikan literasi dimulai dengan pembiasaan membacakan buku cerita kepada anak yang secara rutin dilakukan dan hal itu merupakan tahapan pengenalan awal mereka pada dunia literasi. Jadi dengan membacakan cerita kepada anak, anak akan menyenangi, senang dengan membaca, senang dengan buku. Alasan yang kedua mengapa pendidikan literasi ini sangat penting. Di ini ya screen-nya. Ya. Ya. Udah di
Ya, tadi yang pertama yaitu melatih kemampuan dasar anak untuk membaca, menulis, dan berhitung. Bu, Ya, bisa dari Ibu di boleh. ya, Baik, di sini ya. ya boleh. Enggak. Kembali lagi aja Bu di stop screen. Di stop screen aja paling atas. Baik. Saya dari sini aja Bu ya. Ya. Oke. Nah, ini. Ya. Mangga Bu. Ya, yang keempat. Apa ke bawah lagi? Udah? Ya. Ya. Selanjutnya. Next. Ini? Yang keempat. Udah sudah segini Bu. Yang keempat, Bu. Yang keempat mana? Ini? Ah ya, 1, 2, 3. Slide keempat. Ini? Ini ya? Ya, ini. Ya. Ya, kembali lagi. Khususnya untuk anak usia dini atau anak prasekolah, pendidikan literasi ini sangat penting dilakukan karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih kemampuan dasar anak untuk membaca, menulis, dan berhitung. Seperti yang kita ketahui bersama, orang tua terkadang menuntut anak-anaknya untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ketika akan memasuki pendidikan dasar. Nah, di sini literasi sangat membantu anak-anak kita untuk mengenal calistung ini. Dengan membacakan cerita setiap hari atau setiap waktu luang secara rutin itu akan memberikan pengalaman yang berkesan kepada anak dan juga memotivasi anak untuk mengenal bacaan dan memotivasi anak untuk membaca dan mencintai bacaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, tingkat literasi yang tinggi akan berbanding lurus dengan kemampuan seseorang untuk menerima, mengolah, dan menyikapi setiap informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, pendidikan literasi yang diterapkan pada anak usia dini berperan sebagai fondasi bagi mereka untuk bisa memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis ketika dihadapkan dengan berbagai situasi. Bu, suaranya agak keras, Bu. Ya, jadi
literasi mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada anak. Ya, dengan anak dibacakan cerita, dia akan memahami isi cerita itu, memahami apa yang terkandung di dalamnya, pengalaman-pengalaman, sehingga anak tersebut akan memiliki cara berpikir yang kritis. Nah, kemudian yang ketiga, literasi mempersiapkan anak untuk memasuki dunia sekolah. Seperti yang tadi, ketika anak akan memasuki usia dasar, orang tua menginginkan anak-anak sudah siap dengan kemampuan baca, menulis, dan berhitung. Namun demikian juga untuk memasuki dunia sekolah dasar itu, anak juga harus memiliki kematangan emosi. Nah, kematangan emosi bisa terbentuk ketika anak mendengarkan cerita. Jadi anak akan terbawa dalam emosi yang dipaparkan di dalam cerita dan dia mampu mengekspresikan diri dari apa yang dilihat atau didengarnya dengan membaca gambar. Ketika anak belum mengenal huruf. Namun juga ketika anak sudah mengenal huruf, dia sudah bisa membaca kata yang sederhana dan dia memiliki mengikuti emosi dalam isi cerita tersebut. Nah, sehingga kematangan emosi anak yang diberikan literasi, yang mengenal literasi itu akan baik untuk bekal dia memasuki pendidikan dasar. Kemudian tahap literasi awal yaitu meliputi bahasa lisan dan tulisan serta pengetahuan mengenai angka dan huruf. Nah, itu akan menjadi kunci keberhasilan anak prasekolah dalam membaca. Jadi ketika tahapannya dia mendengar, kemudian dia melihat, dia akan mudah untuk mengenal huruf dan belajar membaca. Kemudian yang keempat, perkembangan literasi yang baik akan berpengaruh terhadap prestasi akademik. Pendidikan literasi yang telah diterapkan sejak dini akan memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik seorang anak. Literasi awal dengan membacakan buku pada anak terbukti dapat membuat anak lebih sukses dalam bidang akademik. Hal ini dikarenakan anak yang terbiasa dikenalkan dengan dunia literasi memiliki kemampuan belajar dan berkomunikasi yang lebih baik daripada anak yang lainnya yang tidak mendapatkan pengenalan literasi. Kemudian kemampuan akademik tersebut juga ditambah dengan kemampuan memecahkan masalah logis seperti dalam pengerjaan soal-soal. Nah, melihat begitu banyaknya manfaat yang bisa didapatkan anak ketika diberi pendidikan awal literasi, tentunya kita harus memberikan pendidikan literasi ini sejak dini. Nah, pendidikan literasi ini dilakukan bukan hanya di sekolah, namun juga dilakukan di rumah. Ya. Jadi perlu adanya kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mengenalkan literasi pada anak usia dini. Terlebih dalam kondisi pandemi sekarang ini, di mana anak-anak lebih banyak di rumah. Memang fitrahnya anak-anak itu berada di rumah dan mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama dari orang tua. Dengan adanya kolaborasi antara orang tua dan guru, itu akan lebih memudahkan pengenalan literasi pada anak.
Di sini peran orang tua dan guru dalam mengenalkan literasi pada anak usia dini yaitu ada 4. Yang pertama modeling. Modeling itu baik orang tua maupun guru merupakan model bagi anak yang diikuti. Ya. Ketika kita ingin anak-anak kita senang dengan buku, senang membaca, mengenal bahan-bahan bacaan. Tentunya kita harus mengkondisikan baik di sekolah maupun di rumah dengan adanya bahan-bahan bacaan yang diperkenalkan pada anak dan juga dibacakan cerita kepada anak. Selain itu, orang tua yang senang membaca, kemudian anak melihat aktivitas orang tua tersebut atau guru yang senang dengan membaca itu tentunya akan diikuti oleh anak. Meskipun anak itu belum belum mengenal huruf, belum bisa membaca secara huruf demi huruf, tetapi dia akan membaca gambar-gambarnya atau dia akan menirukan seolah-olah dia membaca. Jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena anak itu sangat peniru yang ulung. Ya. Anak itu sangat peniru yang ulung, jadi hendaklah di sini orang tua ataupun guru menjadi model yang baik bagi anak. Dalam pengenalan literasi ini tentunya orang tua maupun guru harus menjadi model yang memberikan contoh senang dengan bacaan, senang membaca, senang mencari informasi dari bahan bacaan. Bahan bacaan sendiri di sini tidak terbatas dari buku saja, namun juga bisa dari media yang lain, ya, seperti televisi ataupun gadget. Kemudian peran orang tua dan guru sebagai mentoring. Dalam pelaksanaan literasi tentunya baik orang tua maupun guru menjadi mentor yang baik bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak dapat dibimbing dengan baik, dibacakan cerita dengan penuh kasih sayang. Jadi tidak dengan paksaan, ya, tapi dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian juga peran guru maupun orang tua sebagai organizing, di mana orang tua maupun guru itu merencanakan bagaimana cara memperkenalkan literasi kepada anak ini. Menentukan waktu yang tepat, misalkan kalau di rumah itu orang tua selesai bekerja, ketika anak sudah santai misalkan ya, itu sore hari bisa juga menjelang tidur. Nah, kemudian peran orang tua sebagai orang tua dan guru sebagai teaching. Di sini bukan hanya guru saja yang memberikan pendidikan literasi kepada anak, tetapi orang tua pun menjadi guru di rumah. Jadi senantiasa memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan cara bagaimana anak-anak kita bisa mengenal literasi dengan baik. Contoh konkretnya yaitu program literasi di RA Zahara. Kami di RA Zahara itu memiliki program literasi yang pertama yaitu pembiasaan bercerita di sekolah. Jadi guru-guru kami senantiasa memberikan atau membacakan cerita kepada anak-anak RA Zahara dengan ada jadwal khusus
guru-guru membacakan cerita kepada anak biasanya ketika di kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu relaksasi, kemudian anak-anak diberikan pemahaman atau contoh-contoh cerita-cerita karakter sehingga untuk anak-anak dapat memahami karakter yang baik dan yang buruk. Nah, selanjutnya program literasi di Al-Azhara yaitu pengadaan buku-buku bahan bacaan cerita untuk anak. Karena seperti yang tadi untuk pembiasaan membacakan cerita kepada anak tentunya perlu didukung oleh sarana, didukung oleh media untuk bercerita kepada anak. Jadi kami setiap tahun senantiasa memberikan kesempatan kepada orang tua untuk wakaf buku ataupun kami mencari sumber lain untuk menambah koleksi buku di perpustakaan Al-Azhara. Alhamdulillah setiap tahun buku-buku koleksinya jadi bertambah. Jadi itu didapatkan dari bantuan operasional RA yang kami terima dan juga dari ada muwakif dan juga ada dari muwakif khususnya dari orang tua itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu program literasi di Al-Azhara juga dilakukan kegiatan kunjungan ke perpustakaan. Di antaranya perpustakaan Kota Sukabumi. Nah, kami mengajak anak-anak dan juga orang tua untuk berkunjung ke perpustakaan Sukabumi dan juga menghimbau mereka untuk menjadi anggota perpustakaan sehingga dapat berkelanjutan. Setelah berkunjung di lain waktu, anak-anak bisa berkunjung dengan orang tuanya ke perpustakaan dan menjadi anggota perpustakaan. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu kami ada taman bacaan di dekat sekolah, ya. Namun sayangnya sekarang belum bisa beroperasi dikarenakan banyak yang harus diperbaiki. Nah, program yang selanjutnya yaitu program Storytelling with Mom, di mana anak-anak diberikan satu buah buku, dipinjamkan satu buah buku ke rumah, kemudian dibacakan buku cerita tersebut oleh ibu, ya, oleh ibu, terutama oleh ibunya. Mengapa di sini ibu? Karena ibu itu sangat dekat dengan anak dan anak perlu dekat dengan ibunya. Jadi sesibuk apapun seorang ibu tentunya harus menyempatkan diri untuk memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah, dengan cara membacakan buku cerita tersebut. Namun demikian, ketika tidak bisa dilakukan oleh ibu, juga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Nah, setelah kegiatan tersebut, tindak lanjutnya nanti di sekolah itu juga anak-anak diberi kesempatan untuk menceritakan kembali isi cerita yang dibacakan di rumah. Kegiatan ini khususnya dilaksanakan ketika sebelum pandemi. Jadi kegiatan dapat dilaksanakan secara sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan. Namun demikian, pada masa pandemi ini tetap dilaksanakan, namun tidak dilaksanakan di sekolah. Jadi dilaksanakan di rumah dengan
berbagai media yang ada, tetapi tetap kegiatan tersebut, terutama kegiatan storytelling with mom, itu bisa berjalan. Karena kegiatan membacakan buku cerita kepada anak ini sangat penting dan akan berkesan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu memiliki beberapa manfaat bagi anak itu sendiri. Dan adanya pandemi ini tidak menyurutkan semangat orang tua untuk senantiasa mengenalkan literasi kepada anak. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan literasi tersebut akan tercapai pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan tujuannya, yaitu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, mental, dan spiritual anak, mengembangkan seluruh potensi anak, baik fisiknya, motoriknya, kognitifnya, dan sosial emosionalnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Al-Azhara ini dapat dilaksanakan juga di sekolah-sekolah yang lain. Nah, begitu Bu. Nah, jadi kegiatan literasi ini dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan guru dan orang tua di rumah. Nah, untuk menunjang bagaimana orang tua itu dapat memahami bagaimana cara untuk membacakan cerita yang baik kepada anak. Kami pun dalam pertemuan-pertemuan rutin, karena di Al-Azhara itu ada pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali, itu pertemuan dengan orang tua. Nah, di situ diselipkan materi untuk teknik bagaimana orang tua untuk membacakan cerita kepada anak. Nah, seperti itu. Ini luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi pengembangan diri, pengembangan intelektual, pengembangan untuk anak-anak, karena semuanya itu kan dimulai ke masa depan itu kan dimulai dari anak-anak ya Bu ya, dari anak-anak kita yang sekarang ini ya. Jadi kita pun harus bisa gitu ya, menjadi yang ini, modeling, mentoring, organizing, dan teaching. Nah, ini Bu, saya mau tanya ya Bu, ini apakah ada peran seorang bapak gitu kan, laki-laki dalam memperkenalkan literasi, atau ya ada nggak perannya gitu loh Bu? Sebetulnya orang tua, baik ayah maupun ibu, itu memiliki peran yang sama dalam mendidik ya, dalam pendidikan anak. Nah, pengenalan literasi ini juga dapat dilakukan oleh ayah. Nah, kendalanya, mengapa kami di sini, program kami itu Storytelling with Mom, itu berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa orang tua itu banyak yang ayahnya bekerja di luar kota. Gitu. Jadi yang standby di rumah itu ibu, makanya di situ storytelling with mom gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dan sangat baik, bahkan lebih baik ketika kedua orang tua itu sama-sama memberikan pengenalan literasi pada anak. Itu tentunya lengkap ya, lebih baik lagi seperti itu. Itu di sekolah Ibu dari usia berapa sampai usia berapa Bu?
Ya, di sekolah kami dari usia 2 tahun itu ada kelompok playgroup 2 sampai 4 tahun, kemudian dari kelompok A dari 4 sampai 5 tahun dan kelompok B 5 sampai 6 tahun. Kegiatannya hanya bermain, ya namanya anak ya bermain ya Bu ya, mereka membuat mereka enjoy dengan cara ya apalagi kalau dengan cara membaca ya Bu ya, dengan apa, bukan membaca ya, dengan bercerita. Anak-anak kan kadang-kadang kalau kita ngomong dia diam aja kan, dia dengerin aja. Dan ketika anak-anak bergerak sebenarnya juga itu pikiran anak-anak itu terbuka Bu ya, apa namanya, dia cepat menangkap. Iya. Kadang-kadang kita nggak menyadari ya, ini anak nih maunya jalan-jalan mulu, ini anak nih maunya apa gitu kan. Padahal otak anak itu sebenarnya dia apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan itu pasti masuk. Iya. ya Bu ya. Iya, karena anak itu aktif. Ya, memorinya cepat sekali. Hanya kita sebagai orang dewasa dan khususnya seorang ibu ya, itu harus waspada sebenarnya Bu ya. Iya. Berbahasa, berkata-kata itu harus Nah, seperti itu. Ya, modeling tadi itu, Bu. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang di sekitar anak ya, itu akan berpengaruh, akan diikuti gitu. Karena pada masa usia ini kan usia keemasan. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, itu akan masuk ke memorinya itu lebih cepat dan lama gitu. Jadi kita seyogianya harus senantiasa bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita, memberikan contoh dan teladan yang baik yang bisa diikuti oleh anak-anak kita. Dan anak-anak itu nggak bisa, apalagi anak-anak sekarang ya Bu ya, lebih banyak kita menyuruh, malah lebih sering sakit hati. Jadi apa ya, semakin kita nyuruh harus ini harus gitu, bla bla bla, malah kitanya yang kayaknya belepotan Bu. Kalau saya apalagi anak-anak yang udah dewasa ya, yang anak-anak sekarang kan kritis ya Bu ya. Jangan anak-anak yang udah dewasa, anak yang kecil aja kalau misalnya ya anak balita cepat ngomel. Nah, itu juga kita sebagai orang dewasa dan terutama sebagai ibu itu juga harus waspada gitu kan, karena ya kembali lagi memori anak itu cepat sekali dan itu nggak akan direkam. Iya. Memori itu kejadian-kejadian anak yang saat ini didapat gitu kan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia apa ya itu akan terdampak ya. Makanya banyak yang orang itu ke depannya yang udah usia bertambah itu ada suatu yang jadi memori buat dia tanpa sadar muncul ya Bu ya. Iya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang literasi itu berfungsi untuk apa aja Bu tadi Bu? Ibu bilang tadi untuk anak menjadi kritis. Tapi kita harus mengarahkan berpikir kritisnya itu ya kita harus imbangi dengan kasih sayang ya, bukan dengan ya Bu ya. Gitu. Jadi tetap dasar pendidikan anak itu tetap dengan kasih sayang, dengan pendekatan kasih sayang. Ya. Dan tadi contoh yang baik itu. Dan hati-hati juga seorang ibu atau orang dewasa kadang-kadang suka melabelkan. Saya juga sebenarnya terkena dampak juga Bu dari labeling orang tua gitu kan. Dan itu juga harus dihati-hati ya. Sekali lagi itu juga harus dihati-hati, labeling itu
orang tua pengennya A untuk anak, tapi ya kita juga nggak bisa memaksakan anak untuk sesuai dengan harapan kita ya. Maksudnya caranya ada ya Bu ya, nggak bisa dengan kita langsung. Iya. Apalagi anak-anak masih di bawah umur gitu ya Bu ya. Nah ini pentingnya literasi ya, betul Bu, fungsinya untuk mereka berpikir, otak itu langsung terangsang untuk apa ya, berpikir. Dan kalau anak itu berpikir malah lebih bagus ya Bu ya. Jadi perkembangan otak dari lebih baik. Iya, dari ukurannya, dari sel-selnya itu akan volumenya akan membesar, akan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, ini fungsinya betul Bu, fungsinya literasi. Kalau kita tanpa ilmu, tanpa tanpa sesuatu pengetahuan, ya akan monoton dan hasilnya juga katanya pengen yang baik, tapi kita tidak tahu caranya, kita tidak paham tuh bagaimana pendekatannya, bahkan akhirnya kita menjudge orang dengan yang ya terutama anak, sehingga anak pun akan terbawa apa yang kita, apalagi orang tua, apa yang orang tua ucapkan, apa yang orang tua didik terhadap anak tersebut, yang akhirnya karena ucapan orang tua kan doa. Iya. Iya, jadi harus senantiasa terucap kata-kata yang baik untuk anak ya. Ya, di situ juga harus ada pengendalian emosi dari orang tua ketika kesal ya. Jadi tetap harus menyikapi anak dengan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, seperti itu. Bu, ada nggak di sekolah Ibu yang mendapatkan anak yang betul-betul luar biasa Bu dalam aktivitas? Untuk anak-anak yang aktif ya ada. Itu ada tahun kemarin ada anak yang aktif ketika masuk sekolah pertama, itu semua temannya didorong gitu ya, kemudian suaranya juga kencang, jadi tidak bisa diam seperti itu, mengganggu teman gitu. Namun hal tersebut bisa disikapi dengan kerjasama dengan orang tua. Jadi bagaimana orang tua menyikapi anaknya di rumah itu harus sesuai dengan apa yang disikapi oleh guru. Jadi bagaimana menyikapi anak tersebut itu harus sama. Kalau misalkan orang tua di rumahnya keras gitu ya, makanya anak itu tidak akan menurut ketika diberikan dengan cara lembut gitu. Dan yang terbaik anak itu diberikan pengertian dengan lembut. Nah, ketika anak diberikan pengertian dengan lembut, dia akan memahami. Dan ketika hal itu dilakukan sama juga di rumah, nah akan anak mengerti bagaimana cara untuk bersikap yang baik gitu. Nah, alhamdulillah anak tersebut menunjukkan perkembangan yang baik, yang tadinya kasar, kemudian tidak mau diatur, tidak mau mengikuti kegiatan, anak tersebut berangsur-angsur bisa mengendalikan diri, kemudian memahami mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian anak tersebut tidak seperti itu lagi ketika masuk semester 2, anak itu berubah sedikit demi sedikit
tahapannya gitu ya, tahapannya sedikit demi sedikit dia mulai memahami bagaimana cara bersosialisasi dengan temannya, terutama ini anak-anak yang biasanya dari sebelum masuk sekolah itu sendiri dia belum mempunyai teman, kemudian ketika masuk sekolah, nah banyak temannya dia sebetulnya dia ingin berteman, ingin main, tapi karena belum terbiasa, caranya jadi kasar gitu ya, misalkan mendorong atau memukul, padahal dia ingin bermain. Tapi ketika diberikan pemahaman, diberikan contoh-contoh yang baik, insya Allah anak pun memahami, mengerti dan mencontoh teman-temannya tuh yang bersikap baik seperti ini. Gitu. Kemudian cara komunikasi anak seperti kayak gitu ya, Bu ya. Cara berkomunikasi anak. Cara berkomunikasinya. Kemudian memang anak-anak tertentu itu mempunyai power yang berlebih, misalkan power yang berlebih, dia senang dengan kegiatan aktivitas fisik, jadi dia nggak mau diam, lebih senang berjalan, berlari gitu. Nah itu diarahkan ketika dia bermain, ketika saatnya bermain itu dengan aktivitas fisik, misalkan bermain bola, dia sampai capek gitu, jadi sampai kekuatan ininya powernya terkuras ya. Jadi dia diarahkan ketika dia nanti ya kalau mau lari nanti ketika jam bermain kita lari, atau dari kegiatan pagi itu kan ada kegiatan gerak dulu, jadi anak bergerak dulu, diberikan kesempatan untuk bergerak, kemudian diberikan pengertian bagaimana ketika di dalam kelas mengikuti sesuai aturan gitu. Jadi memang tahapannya tidak langsung Ibu ya, tidak langsung anak bisa nurut, anak bisa dikendalikan gitu, bisa memahami aturan, terutama tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Harus dengan proses dan harus ada kerjasama dengan orang tua. Karena apabila hanya dilakukan di sekolah saja, itu tidak akan berdampak yang signifikan apabila di rumah tidak dilakukan. Orang tuanya cuek misalkan gitu ya, tidak akan berhasil. Tapi ketika ada kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah, itu insya Allah perkembangannya akan signifikan. Iya. Tapi ya itulah sekali lagi cara berkomunikasi anak ya seperti kayak gitu ya, beda-beda, ada yang aktif, ada yang diam aja gitu kan. Nah itu kembali lagi kepada orang tua juga harus memahami ya, jangan sampai menganggap bahwa anaknya nggak mau diem, anaknya suka berantem atau apa, yang disalahkan anak juga gitu kan. Nah, anak juga sebenarnya butuh, kalau menurut saya ya, anak butuh penghargaan ya Bu ya. Iya, tentu saja. Ya, anak kan butuh penghargaan, butuh dihargai. Cuma kitanya sendiri juga ya harus dipertebal emosinya. Artinya dipertebal emosi itu dalam arti kata kesabarannya. Iya. Dan pengertiannya gitu. Anak juga nggak bisa kita paksa-paksa harus nurut, harus ini, kita juga harus mengikuti. Kalau saya sih selalu berpikir tarik ulur Bu. Ya, lalu sejak kecil saya suka sama anak itu ya sok aja gitu kan, mau ngelakuin apa yang dia mau lakukan ya saya ikuti gitu. Tapi saya ngedampingi dari belakang. Misalnya kalau anak saya terutama yang kedua tuh, dia maunya jalan aja, dia maunya bergerak aja kan, sampai kalau orang Sunda bilang mah teterek jalan Bu. Aktif banget ya. Kan? Nah, saya nggak pernah ngelarang anak harus gendong-gendong. Kalau dia jatuh, dia pasti nangis dan kapok gitu kan. Sampai gede. Beda anak satu, ya Bu, anak itu kan beda-beda juga Bu ya. Yeah. Ya.
antara satu anak yang ke satu dengan anak yang kedua atau anak ketiga dan selanjutnya beda-beda. Anak saya yang pertama itu diam, terus yang kedua aktif banget, mungkin juga kayak saya juga gitu kan, gitu. Nah anak-anak pertama malah banyak saya kursuskan. Walaupun ada perkembangan juga, hanya anak kedua tidak saya kursuskan, tidak saya dikursuskan gitu, tapi dia bisa sendiri Bu. Nah itulah, jadi kita juga sebagai orang tua juga harus bisa mendampingi dan jangan pernah menjudge anak ya Bu ya. Iya betul. Saya juga suka lupa gitu ya untuk hal kayak gitu, cuma ya saya juga pelajari juga ya, karena kita juga kan akan apalagi kalau udah tua, udah tambah umur, pasti ya kembali lagi sama anak juga gitu. Iya, jadi selalu diingatkan, orang tua selalu diingatkan. Nah di sini di era Zahara pun kan ada pertemuan rutin orang tua. Nah di situ seperti tadi teknik untuk storytelling, untuk membacakan cerita, juga ada parenting, gitu. Jadi selalu ada masukan untuk orang tua, untuk diingatkan, untuk sharing, untuk berbagi, bagaimana mendidik anak, bagaimana menyikapi anak, kemudian juga bagaimana apabila ada kendala pada anak. Jadi dideteksinya sejak dini, apakah anak ini berkembang dalam bahasanya, dalam sikapnya, dalam kognitifnya gitu. Karena pengetahuan orang tua itu perlu terus ditambah gitu ya Bu ya. Jadi karena latar belakang orang itu kan berbeda-beda. Jadi harus bagaimana orang tua udah diberikan pemahaman dalam mendidik anak yang baik, membesarkan anak yang baik gitu. Itu di kegiatan parenting. Bu, menurut Ibu, maaf ini buat orang tua yang mungkin kadang-kadang juga suka terupakan ya Bu ya. Bagaimana sikap terhadap anak, ada beberapa kenalan atau orang yang saya kenal, banyak juga ya, nggak satu dua, yang sudah tua, bukan tua ya, maksudnya sudah banyak umur gitu kan, dia merasa sendiri jauh dari anak gitu ya. Saya juga merasa itu jauh dari anak. Cuma ada yang lebih parahnya, ada yang lebih parahnya sampai anak dengan orang tersebut saling acuh gitu. Itu khawatir sekali ya Bu ya. Artinya memang apa yang sebenarnya orang tua tuh harus sadar juga, dan bagi teman-teman sahabat yang sekarang masih punya anak juga kan, ya ini diperhatikan, jangan sampai merasa saat ini masih enak dekat sama anak atau ya masih merasa nyaman-nyaman aja. Nah, anak diomelin, anak dicaci maki, dijas apapun gitu. Berpikirlah nanti gitu kan, kalau anak selalu dijas, anak selalu diomelin, dikasarin gitu kan. Itu kalau menurut saya Bu ya, entah menurut Ibu bagaimana, itu juga akan berdampak kepada orang tua di akhir usianya ya Bu ya. Iya. Kalau orang tuanya sejak dini itu memberikan kasih sayang, memberikan suatu keakraban antar satu anak dengan anak dan keluarga gitu kan, itu beda dengan orang tuanya yang selalu cuek, orang tuanya yang selalu kasar, orang tuanya yang selalu gitu. Itu sangat berpengaruh ya. Menurut Ibu itu bagaimana Bu? Ya, jadi perlakuan orang tua terhadap anak itu
akan berpengaruh dengan perlakuan anak terhadap orang tua di kemudian hari. Jadi bagaimana anak memperlakukan orang tuanya di kemudian hari itu tergantung bagaimana kita memperlakukan anak kita sekarang. Ketika anak diperlakukan dengan baik, insya Allah di kemudian hari kita akan diperlakukan baik pula oleh anak-anak kita. Namun ketika anak diperlakukan tidak baik, itu kemungkinan anak akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan anak waktu kecil gitu ya. Seperti dalam doa untuk doa orang tua ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ya, jadi dalam doa tersebut anak yang soleh itu akan meminta orang tuanya itu disayangi, diperlakukan seperti mereka memperlakukan anaknya ketika masih kecil. Nah, di situ ya. Jadi tentunya memperlakukan anak dengan baik, mendidik anak dengan baik itu merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Meskipun tanpa untuk dibalas ya. Karena kasih kasih orang tua itu tanpa meminta balasan gitu. Tapi insya Allah Allah yang akan membalasnya. Bagaimana kita memperlakukan anak kita dengan baik, insya Allah kita pun akan diperlakukan oleh anak dengan baik. Karena anak merupakan aset ya Bu ya. Aset. Anak yang soleh itu merupakan aset yang akan membawa kita sebagai orang tua ke surganya Allah. Termasuk juga Bu, orang tua yang merasa bahwa toh-tohan tentang materi ya, khususnya uang ya, yang berpikir bahwa dengan uang bisa mendapatkan uang, bisa memberikan kebahagiaan untuk anak dan ya sampai tua gitu loh. Tapi saya juga ada yang melihat ketika orang tua sudah, apalagi zaman sekarang ya Bu ya, yang dulunya aktif kerja sampai toh-tohan, ada di video-video yang suka viral juga ada tuh Bu, yang orang tua yang toh-tohan nyari uang, taunya tetap ditinggal sama anak. Saya kadang-kadang jadi astagfirullahaladzim, takut juga ya kayak gitu ya. Udah toh-tohan cari uang gitu kan, terus ya nggak pokoknya berpikir bahwa uang itu bisa menyelesaikan, tapi ternyata juga nggak bisa ya Bu. Jadi iya, tidak. Anak itu bukan hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan secara materi, tetapi lebih dari itu mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pendidikan, membutuhkan peran kita, keberadaan kita, perhatian kita sebagai orang tua. Jadi sangat tidak benar kalau anak hanya membutuhkan materi saja dan kita hanya memenuhi kebutuhan materinya saja. Karena anak itu butuh perhatian dari orang tua yang akan membimbingnya memasuki tahapan remaja dan kemudian menjadi dewasa dan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Iya Bu, makanya di sini betul pentingnya literasi atau ya ilmu gitu kan, bukan hanya untuk bukan hanya untuk anak aja, tapi memang untuk orang tua
untuk anak dan untuk semua, jadi tahu arahnya tuh nanti feedbacknya apa yang akan didapat, karena apa yang kita tanam, apa yang kita dapatkan itu akan berbanding lurus, ya kan? Ya, betul, ilmu itu perlu kita ambil dan harus aplikasi. Cuma kita juga harus merasa kita itu sebenarnya bukan, ketika kita punya ilmu, jangan merasa bahwa ilmu kita itu adalah ilmu yang benar, karena ilmu itu semua kan ilmu Allah, ya. Jadi kita juga kembalikan pada Allah, pada Tuhan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan bisa jadi manfaat. Insya Allah. Orang-orang juga merasa bahwa saya punya ilmu, ya inilah ilmu gitu kan, yang akan menyelesaikan segala-galanya. Kembali lagi Bu, bahwa itu juga jangan jadikan Tuhan untuk kita bisa hidup lebih nyaman, lebih bahagia nanti gitu ya. Jadi ya sekali lagi tetap ilmu itu harus kita punya, literasi itu harus kita kuasai dengan feel apa namanya, passion kita, sesuai dengan passion kita. Tapi sebenarnya ilmu itu banyak. Nah, buat ibu-ibu, buat teman-teman sahabat Rumah Detok AN Laresa, khususnya perempuan, coba terus belajar bukan dari baca aja, tapi belajar dari kehidupan orang. Jadi bisa kita aplikasikan, apalagi ibu-ibu masih muda nih. Kalau saya melihat punten ibu-ibu ya, orang-orang sekarang apa yang masih muda, kadang-kadang beda ketangguhannya Bu. Saya lihat beda ketangguhannya dalam arti kata ya, ada yang cepat capek, cepat bosan, atau cepat apa gitu ya Bu ya, karena mungkin situasi. Cuma ya memang harus terus semangat, karena hidup itu kan nanti berjalan, umur bertambah gitu kan. Dan kembali lagi, ini anak-anak itu harus kita dampingin, karena anak-anak itu adalah yang pegang kehidupan kita ke depan, bangsa kita. Ya, estafet. Ya, pengalihan estafet. Ya, kita akan mati. Ya, mudah-mudahan anak-anak juga bisa mendoakan kita untuk kita kembali kepada Allah yang lebih baik lagi gitu kan, sesuai dengan doa anak-anak. Sebentar Bu, saya kembalikan ke tos. Oke. Ini luar biasa Bu, saya senang sekali koreksi diri Bu jadinya. Bagaimana menginikan ke anak gitu kan, dan bagaimana saya dulu didapat dari orang tua, ya jadi saya juga berpikir bahwa oh iya, berarti ya tetap saya juga harus koreksi. Apa yang kita pelajari juga bukan hanya untuk kita sharing aja, tapi ya alhamdulillah dengan banyak berkomunitas dan ketemu orang gitu kan yang punya ilmu nih, apalagi pendidik-pendidik seperti Ibu yang ilmunya hubungannya dengan baca, hubungan dengan manusia gitu. Jadi buat saya juga sharing untuk ya apa sih Bu yang akan kita capai di ending nanti ya Bu ya. Kita cuma pakai kain kafan doang, tapi kan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita bisa kerjakan hari ini, mudah-mudahan ke depan juga bisa jadi manfaat ya. Amin. Untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat ya. Senang sekali Bu, bincang-bincang malam ini luar biasa. Nggak kerasa ya, padahal saya pikir tadi cuma sebentar, soalnya udah jam 9 kurang. Padahal kita mulai pas 7:30 ya Bu ya. Iya. Iya waktu, tapi memang saya ini luar biasa dengan kita berkolaborasi, ada ilmu-ilmu, ada sharing-sharing. Di era pandemi ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa teman-teman atau sahabat-sahabat di Rumah Detok ini tangguh gitu loh. Kan katanya sekarang dari segi keuangan juga kan, dari segi finansial juga kan udah mulai berkurang ya Bu ya.
Ya, Kan semuanya terdampak terdampak kan ya, dari ekonomi pandemi. terdampak, kesehatan juga terdampak gitu kan. Tapi kita berharap ada makna, ada hikmah dari eh, kondisi pandemi ini, dan dengan kita bergabung, kita mau belajar juga kan, kita tetap kuat, kita tetap merasa tangguh, dan kita tetap merasa ingat, Insya Allah. ya, kita tetap merasa ingat bahwa apa yang terjadi saat ini akibat dari apa yang kita perbuat kemarin. Nah, apa yang kita eh, harapkan ke depan itu dimulai dari hari ini dan hari kemarin. Ya, semoga sahabat-sahabat Rumah Detox ANA Resa bisa menyimak obrolan-obrolan kami, khususnya malam ini, dan kegiatan dari Rumah ANA Resa di beberapa waktu yang lalu. Ini bukan hanya tentang materi kesehatan aja, tapi ya banyak hal tentang parentingnya, gitu kan, tentang ekonominya, dan ada juga terapi kesehatan untuk anjing, untuk binatang. Tiap hari kemarin kita bahas tentang binatang, gitu kan, karena itu juga perlu juga, karena binatang itu kan makhluk Allah juga. Nah, itu saya saya ajak berkolaborasi. Mudah-mudahan bisa saling berkaitan dan saling membantu, saling mengingatkan, sehingga kita nggak kecapean, nggak banyak putus asa. Dengan putus asa, dengan kita was-was, dengan kita takut. Nah, besok materinya tentang saya lupa ya, bagaimana untuk meredakan rasa takut. Besok dengan terapi EFT, pembicaranya narasumbernya Mas Heri Susilo itu akan mengupas bagaimana mengatasi rasa ketakutan dengan terapi EFT. Nah, itu teman-teman mudah-mudahan sharing atau bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol di Zoom dan Facebook Rumah Detox ANA Resa ini bisa bermanfaat. Ikuti setiap hari Senin sampai Rabu, dan video ini, cuplikan ini akan saya simpan di YouTube, makanya teman-teman silakan subscribe Rumah Detox ANA Resa. Nanti juga saya akan planningkan untuk nutrisinya, yang penting untuk daya tahan tubuh kita juga. Cuma saya lagi ngatur waktunya, belum tahu kapan. Insya Allah semua keadaan akan membaik, Bu. Insya Allah. Dengan kekuatan kita untuk tetap positif, dengan kekuatan kita terus bersinergi, berdampingan, saling mengingatkan, mudah-mudahan semua akan berlalu. Walaupun di jalan sekarang banyak sweeping juga untuk masker khususnya. Yeah. Jadi jangan khawatir teman-teman, sahabat Rumah Detox ANA Resa, bukan karena polisi itu galak atau bagaimana ya, itu ambil positifnya aja, bahwa kita sekarang, khususnya saya juga dari orang kesehatan, juga banyak teman-teman profesi saya yang sudah tumbang ya dengan kondisi COVID ini, apalagi di Sukabumi sekarang sudah meningkat lagi ya, kalau nggak salah ya. Ya dengan ketat sekarang untuk apa ya, menjaga jarak, pakai masker gitu kan. Berharap ya secepatnya, apalagi sekarang akhir tahun akan kita dapatkan ya, maksudnya beberapa bulan lagi kan udah mengakhiri tahun 2020, dan di tahun 2021 nanti mudah-mudahan COVID juga udah pada hilang. Jadi insya Allah semua udah kembali pada pada kondisi normal. Cuma kita tetap sujud ya Allah, tetap sujud teman-teman, tetap sujud, tetap tetap koreksi diri, karena semua itu dimulai dari kita kan, dan kita kembalikan pada diakhiri oleh kita juga. Allah hanya mengaminkan dan menentukan apakah ini lulus atau tidak.
Mungkin hanya itu, sahabat Rumah Detok ALA Resa, bincang-bincang kita malam ini. Sekali lagi, silakan subscribe YouTube Rumah Detok ALA Resa, dan komen ya kalau misalnya teman-teman merasa ada sesuatu yang ganjal, ada sesuatu yang kurang nyaman, atau kasih saya masukan atau ide. Ya, saya pengen sekali dapat ide apa sih yang akan saya berikan gitu. Ini saya selalu komunikasi dengan Pak Yusmeli untuk perpustakaan Cisarua, untuk komunitas terapi EFT saya belum aktif banget karena ya memang jadwal kadang-kadang jadwal saya juga tadi aja jam 7 masih ada di setengah 7. Hari ini masih mending, setengah 7 saya udah ada di rumah, bukannya jam 7 saya udah praktik gitu, masih di klinik. Maka itu teman-teman, saya berharap ada masukan, ada ada ide, ada sumbang saran apa yang harus saya lakukan, materi apa yang harus saya berikan, sharing apa yang atau narasumber siapa yang bisa diangkat lagi, apa diajak bercakap-cakap. Saya minta teman-teman silakan komen, kasih masukan lewat inbox, lewat FB saya di 0819 1203 2972. Mangga. Saya senang sekali ada masukan supaya saya juga bisa tetap berimprovisasi, karena penting buat saya untuk bersama-sama membangun khususnya untuk Kota Sukabumi. Nah, untuk Ibu Neti, adakah yang ingin disampaikan atau misalnya lembaga apa yang Ibu kelola? Mangga Bu, silakan disampaikan dengan nomor teleponnya atau sumbang sarannya, mangga. Ya, sahabat literasi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat sharing. Kami dari RA Zahara di Perum Tanjung Sari, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, masih menerima siswa untuk didik di Rodatul Atfal Zahara dari dalam rentang usia 2 sampai 6 tahun. Untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor saya 0856 234 5379. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa berkembang dengan baik menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Untuk pandemi ini memang menjadi kendala untuk pertemuan langsung pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Namun demikian, hikmah dari semua ini adalah bagaimana orang tua menjadi lebih dekat dengan anak, kemudian orang tua lebih memperhatikan anak-anak, dan juga bagaimana menyadarkan kita bahwa peran utama dan pertama pendidikan anak itu berada di tangan orang tua, dan kolaborasi antara guru dan orang tua akan mewujudkan anak-anak kita, anak-anak yang siap untuk menghadapi tantangan zaman, anak-anak yang memiliki hati yang lembut dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Dengan literasi kita mendapatkan informasi, dengan literasi kita mampu mencari solusi dari setiap segala permasalahan dan problematika kehidupan, dan dengan literasi kita
berinovasi. Dan bersama RA Zahara kita wujudkan anak yang soleh, sehat, cerdas, dan kreatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kehilafan atau kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Ibu Neti. Mudah-mudahan masih ada waktu kesempatan kita untuk ketemu ya. Nanti terjadwalkan oleh Pak Yusmeli kapan kita ketemu lagi. Karena saya juga berharap bisa terus ya berkolaborasi dengan kegiatan Zoom podcast ini. Walau alam ke depannya, saya juga ada program untuk gimana sih pengembangannya, bukan hanya sekedar podcast aja. Saya juga belum tahu nih improvisasi apa yang akan tercetus, tapi mudah-mudahan ya kolaborasi ini saya berharap juga bisa jadi manfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih sahabat Rumah Detok AN Laresa. Sekali lagi besok kegiatan dengan terapi EFT programnya bersama Pak Heri Siselo. Itu intinya bagaimana mengatasi rasa ketakutan dengan terapi EFT. Jadi teman-teman silakan tune insya Allah besok jam 7:30 di FB ini, dan ini video nanti saya simpan di YouTube, jadi mangga silakan subscribe, dan saya sekali lagi mohonkan kasih masukan saya apa aja yang bisa saya sampaikan bersama teman-teman tim dari perpustakaan dan terapi EFT agar kita selalu tetap sehat, sukses, bahagia. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan malam ini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.